Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Isli dengan NIM 2015035. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah fikih, yang dimana tugasnya adalah meringkas beberapa kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk makalahnya. Baiklah, di sini saya ingin langsung meringkas bab ataupun judul pertama yang kelompok telah dipresentasikan minggu pertama, yaitu oleh teman kita Weli, yang dimana tentang sejarahnya ilmu fikih. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pengertian syariah, ilmu fikih dan usul fikih. Pengertian syariah secara etimologis lughawi, syariah berarti jalan ke tempat pengertian atau jalan yang harus diikuti. Banyak ayat Al-Quran yang memuatkan kata syariah dengan sebagian tafsirnya. Surat Al-Syurah ayat memuat kata syariat dengan berbagai tafsir. Surat Al-Syurah ayat 13 dan 21, Surat Al-Maidah ayat 48, Surat Al-Ayat 162, Surat Al-Jafiyah ayat 18. Kata syariah menurut bahasa mempunyai arti ketempatan dari Allah bagi hamba-hambanya, dan juga bisa diartikan jalan yang ditempuh oleh manusia ataupun jalan yang menuju ke air, ataupun berarti jelas dalam surat Al-Ijah ayat disebutkan summa ja'amanaka 'ala syari mahim min amri fabi' hawala tajbi bi ahwa. Kemudian kami jadikanlah engkau di atas perkara yang disyariatkan, maka ikutlah syariat itu dan janganlah engkau ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dari ayat di atas kita jelas bahwa syariah itu dari Allah, syariah itu harus diikuti, dan syariah tidak memperturunkan keinginan hawa nafsu. Menurut para definisi, syariah adalah segala titah Allah nafsunya. Kemudian pengertian ilmu fikih yaitu kata fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah Al-Tirmizi menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Fikih menurut bahasa berarti al-fahim, pemahaman, yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Ahkam fikih merupakan interpretasi ulama mendapatkan ayat-ayat dan hadis. Ahkam fikih dan pengertian sederhana. Kemudian secara definisi fikih
berarti ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dalil-dalilnya. Tafsir dalam definisi ini, fikih diibaratkan dengan ilmu, karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yuridullahu bihi khairan yufawihahu fil din. Barang siapa yang dikendalikan Allah menjadikan orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama Islam. Kemudian pengertian usul fikih. Secara etimologi kata usul fikih terdiri dari kata usul dari fikih. Usul adalah jamak dari kata ashul yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu, sekedaran contoh pondasi rumah asal karena yang menjadi tempat pijak bangunan di atas sementaranya. Kemudian sejarah dan ruang lingkup fikih. Sejarah fikih dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana hukum-hukum Islam ditetapkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan sunnah. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang tidak tercantum dalam wahyu fikih. Kemudian berkembang melalui mazhab-mazhab yang didirikan oleh ulama besar seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada abad ke-8 sampai ke-9, setiap mazhab memiliki metodologi yang berbeda-beda dan menafsirkan sumber hukum. Di era modern, fikih terus berkembang melalui ijtihad baru untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, namun tetap berpegangan pada prinsip-prinsip dasarnya Islam. Kemudian perbedaan dan hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Satunya perbedaan syariah, fikih, dan usul fikih, yaitu syariah adalah hukum ilahi yang berasal langsung dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mencakup aturan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, dan segala sesama manusia. Musmalah syariah bersifat tetap. Sumber syariah langsung dari Al-Quran dan hadis. Fikih adalah pemahaman dan penafsiran manusia terhadap hukum syariah. Fikih merupakan hasil dari ijtihad ulama dalam memahami dan menerapkan syariah dalam konteks kehidupan secara sehari-hari. Fikih bersifat fleksibel dan bisa berubah karena fikih tergantung pada interaksi manusia dan kondisi masyarakat. Kemudian hubungan syariah, fikih, dan usul fikih, yaitu syariah adalah hukum ilahi yang tetap dan universal. Fikih adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami dan merupakan hukum syariah dalam konteks kehidupan manusia. Kemudian usul fikih adalah ilmu metodologi yang digunakan untuk menyusun fikih dan mengalih hukum dari syariah. Dengan demikian, syariah memberikan sumber hukum, fikih adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan usul fikih adalah metodologi bahwa proses penetapan fikih sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Kemudian tujuan dan kegunaan mempelajari fikih ini yaitu adalah
Tujuannya akhir ilmu fikih adalah untuk mempercapaikan keridhaan Allah SWT dengan melaksanakannya syariah di muka bumi. Ini sebagai pedoman hidup individu, hidup keluarga maupun hidup bermasyarakat, dan dapat menerapkan hukum syarah terhadap segala perbuatan dan perkataan. Kemudian fikih merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusan dan menjadikan pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa, bahwa fikih menjadikan petunjuk berharga bagi setiap mukhalafah dan mendapatkan hukum perkataan perbuatan sehari-harinya. Kemudian kesimpulan pada kelompok 1 ini yaitu adalah di mana syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dibawa oleh Allah seseorang nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara bertingkah lakunya. Fikih berarti mengetahui, memahami dan melalui ajaran dan agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fikih dan artinya sangatlah luas. Mungkin itu saja untuk pengertian di bab pertama. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu dari kelompok 2, dimana sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman kita yaitu Melia Siti Mosyaro. Kemudian di sini saya akan menyampaikannya kembali, yang dimana pembahasannya itu sejarah perkembangan ilmu fikih dari masa ke masa. Pada masa Rasulullah SAW, kaidah-kaidah dalam memahami hukum-hukum syariah tidak diperlukan karena semua permasalahan umat Islam dapat langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Beliau akan langsung menjelaskan kepada mereka mengenai Al-Quran ataupun melalui sunnah beliau pada zaman Rasulullah SAW. Hukum hanya berasal dari aspek yaitu Al-Quran dan sunnah. Jika menjadi suatu masa Rasulullah SAW menunggu turunnya wahyunya yang menjelaskan hukum kasus tersebut, dan jika wahyu tersebut tidak turun, maka Rasulullah SAW menentukan hukum tersebut melalui sabdanya. Hal tersebut diketahui melalui sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya saya memberikan keputusannya kepada kamu melalui pendapatku dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku. Hari Abu Daud dari Ummu Salamah. Pada masa sahabat dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW, dan kepemimpinan terhadap Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dipilih melalui musyawarahnya. Masa ini juga disebutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Terdiri dari beberapa sahabat Nabi, antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menetapkan hukum dengan mengikuti kebiasaan yang sebelumnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian suatu peristiwa yang terjadi dan sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka dari itu para sahabat menetapkan hukum dengan mengikutkan aluran sebagai berikut: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Musyawarah.
Para sahabat secara bersama-sama mendapatkan hukum dan memutuskan suatu perkara antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencarinya dalam Al-Quran. Jika tidak temukan hukumnya, maka mereka akan mencarinya di sunnah Nabi. Dan apabila tidak ditemukan, para sahabat akan berkata kepada masyarakat, siapa tahu di antara masyarakat tersebut ada yang mengetahui tentang hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk masalah tersebut. Apabila tidak didapatkan juga, maka mereka akan bermusyawarah sesama para sahabat untuk mencari penyelesaiannya mengenai masalah tersebut yang sebaik-baiknya. Pada masa Imam Mazhab, setelah masa sahabat munculnya Imam Mujahid seperti Abu Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, mereka memiliki metodologi ijtihad yang berbeda, menghasilkan 4 mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing mazhab memiliki ciri untuk dalam pendekatan hukum. Imam Abu Hanafi bisa dikenalkan dengan Imam Hanafi memiliki nama asli Abu Hanafi Nu'man bin Tashbih al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Abu Hanifah merupakan seseorang mujahid yang ahli ibadah. Beliau belajar ilmu fikih kepada Hamad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijrahnya. Imam Malik bin Anas bin Abi Amri al-Hashab adalah pendiri dari mazhab Maliki, yaitu mazhab kedua dari serangkaian 4 mazhab. Imam Maliki lahir dari Madinah pada tahun 93 Hijriah 717 Masehi dan kemudian menentukan ilmu kepada para ulama di sana. Guru pertamanya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Imam Malik mengembangkan ijtihad dan kemudian membangunkan mazhab, dan beliau berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan beberapa sumber lainnya. Kemudian Imam Syafi'i yang dimana memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Muttahibin ibn Abdan al-Mana ibn Qushai al-Quraisy, dan gelar beliau adalah Abu Abdillah. Menurut Ahmad Amin dan Delub al-Islam, Imam Syafi'i belajar fikih dari Muslim Ibnu Khalid di Zanzi, seorang mutfi. Maka lalu beliau ke Madinah dan menjadikan murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwahhid yang dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang cerdas dan ingatnya kuat. Kemudian adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut. Al-Quran. Imam Syafi'i mengambilkan dengan makna yang lahir kecuali ia mendapatkan alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus diturunkan. Al-Sunnah. Imam Syafi'i mengambilkan sunnah, tidak diwajibkan yang tawir saja, akan tetapi yang ahad juga bisa diambilkan dan dipergunakan juga menjadi dalil dengan syarat telah mencukupi syarat-syarat selagi perawi hadis itu. Kemudian ijma dalam arti bahwa para sahabat semua telah menyampaikan. Imam Syafi'i berpendapatan juga meyakini jika ijma dan penyesuaian faham bagi segenap ulama itu. Kemudian qiyas.
beliau memakaikan kias jikalau tidak terdapat dalam 3 dasar hukum di atas, dan juga dapat keadaan terpaksa. Kias yang terpaksa itu hanya mengenai persoalan dunia ataupun muamalah, karena segala sesuatu yang menyangkut ibadah telah cukup sempurna dari Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Imam Hambali memiliki nama panjang Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syahibani. Mazhab Hambali merupakan aliran mazhab yang menunjukkan para pemikir Imam Ahmad bin Hambal. Artinya mazhab Hambali adalah nama dari suatu kumpulan pendapat yang bersumber dari Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya, juga para pengganti mereka sebagai tokoh penyelurusan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka. Kemudian pada masa kontemporer, dalam bahasa Inggris kata kontemporer itu adalah contemplate, artinya memandang, mengimbang ataupun memikir. Dalam KBBI, kata kontemporer diartikan dengan pada masa kini ataupun dewasa ini. Artinya kata temporer merupakan lawan dari kata klasik, berarti tradisional. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa arti kontemporer itu adalah modern. Keadaan sekarang sangatlah berbeda dengan keadaan pada zaman masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa sahabat, dan juga pada masa imam mazhab. Pada masa sekarang perubahan-perubahan sangatlah terasa karena semakin sulit untuk mengikuti pendapat yang telah ditentukan oleh para ulama klasik. Contohnya dalam masalah sosial yang terdapat dalam fikih tradisional, maka kini sulit mentoleransikan menikah di bawah umur. Nikah tanpa registrasi, talak dengan gampang, dan sepihak, poligami yang tak terkendalikan lagi. Kemudian kesimpulan dari kelompok 2 ini yaitu adalah ilmu fikih berkembang dari masa ke masa mengikuti berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan manusia. Kala itu dikarenakan adanya beberapa fenomena ataupun masalah-masalah baru yang muncul secara terutunnya, Al-Quran yang sebagai sumber utama hukum Islam dan juga hadis bermula setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya ringkaskan dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya pada kelompok 3. Baiklah, kemudian penjelasan untuk kelompok 3 yaitu yang dimana telah dijelaskan kemarin oleh teman kita, yaitu Rishiniya Utami. Kemudian di sini saya sedikit meringkaskan dari pembahasan tersebut, yaitu adalah tentang pengertian toharoh dan dalilnya. Toharoh secara bahasa berarti nazhafah, kebersihan ataupun berisi dari kotoran, baik yang bersih, hisyah nyata seperti najis, maupun yang bersifat umawiyah seperti aib ataupun perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun secara syari toharo yaitu menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi kotoran berupa hadas dan najis,
dengan menggunakan air ataupun selainnya, ataupun mengangkat hukum najis tersebut dengan tanah. Toharo juga bermakna kebersihan dari sesuatu yang khusus di dalamnya, dengan maka ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga toharo adalah suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami menjadi rumah Ka'bah tempat perkumpulan dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang inkaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Kemudian jenis-jenis macam air jenis yaitu sebagai menjadi dua, yaitu air mudhaf dan air mutlaq. Air mudhaf artinya tambahan, maka air madhaf merupakan air yang telah bertambah. Ia bisa berupa air yang diambil dari sesuatu seperti air yang semangka, air mawar, ataupun air yang semulanya mutlak lalu tercampur dengan sesuatu sehingga tidak bisa dikatakan air saja. Contohnya seperti air sirup ataupun air garam dan sebagiannya. Air mudhaf tidak bisa digunakan untuk menyucikan sesuatu yang najis. Bila bertemu najis, ia menjadi najis meskipun hanya sedikit. Kemudian air mutlak adalah air yang bisa dikatakan air tanpa adanya syarat dan kata adjektif lain, sepertinya air hujan, air sumber daya sejenisnya, yaitu setelah air hujan, air yang jatuh dari langit, air yang terpancar dari dalam tanah, air yang mengalir, air mal al-jari, dan terakhir yaitu air tergenang, yaitu air yang tidak berasal dari langit maupun tanah. Terbagi dua macam, yaitu air kur kira-kira sebanyaknya 384 liter, dan air kalil ataupun sedikit kurang dari 384 liter. Air mutlak bisa digunakan untuk menyucikan sesuatu yang najis. Air mutlak selain air sedikit ataupun aklil, ketika bertemu najis, selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna dari najis, bisa dikategorikan suci. Kemudian urgensi wudu, definisi, syarat, syah, rukun, hal yang menyebabkan keharusan berwudu dalam tata cara berwudu. Seperti definisi wudu adalah proses bersihnya yang dilakukan oleh seseorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak 5 kali dalam sehari. Wudu sendiri mengandungkan dua aspek kebersihan, yaitu membersihkan lahir, merupakan pencucian bagian tubuh,
tubuh manusia yang kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosanya. Sedangkan menurut etimologi, syarat wudu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, yaitu muka, tangan, kepala, dan kedua kaki. Syarat sah wudu dalam beragama Islam yaitu mumayyiz, karena wudu itu merupakan ibadat yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum munaik tidak diberikan hak hukum berniat tidak berhadas besar dengan air yang tidak menyucikannya. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulitnya seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit yang harus dibasuh saat berwudu. Kemudian yaitu adalah rukun wudu. Rukun wudu yaitu adalah niat, hendaknya terniat menyanggah, menghilangkan hadis ataupun menyanggah berwudu. Membasuh muka, batas muka yang wajib dibasuhi ialah tempat tubuh, rambut, kepala, setelah atas maupun sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya dari telinga, seluruh bagian muka yang disebut wajib dibasuh. Membasuh 2 tangan sampai ke siku, dari telapak tangan sampai belakang sampai ke siku. Kedua tangan yang diwajibkan menyapu sebagian kepala walaupun hanya sebagian kecil. Basuh dengan 2 tangan sebagian kepala, dari kening sampai kepala rambut ini, tidak kurang dari seleher ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambutnya. Lebih bagusnya dari kepala ubun-ubun sampai ke rambut terkena. Kemudian membasuh kedua telapak kaki, sampai kedua mata kaki. Dan mata kaki juga wajib dibasuhkan sebersih mungkin. Kemudian menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan. Kemudian hal yang menyebabkan keharusan berwudu saat hendaknya melakukan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah wajib, untuk berwudu untuk menyucikan diri dari hadas kecil, sebab kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah bersuci. Tawaf di Baitullah, ketika melakukan tawaf diwajibkan untuk
berwudu terlebih dahulu, karena tawaf merupakan pendekatan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan rukun haji dan umroh sebagai dipakai oleh para ulama. Menegang mushaf. Tata cara berwudunya yaitu adalah tata cara berwudu beserta sunnahnya menghadap kiblat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, melakukan niat berwudu. Niat wudu yaitu nawaitu nawashud arifahi hadda shilash ro'ari fardu lillahi ta'ala. Saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuhkan telapak tangan, kedua telapak tangan dibasuh sampai merata, sampai sela-sela jari. Kemudian berkumur-kumur. Setelah itu istia' menghirupkan air ke dalam hidung, membersihkannya, membasuh wajah. Setelah itu membasuhkan kedua tangan hingga siku, mengusapkan seluruh kepala, dan airnya dari ubun sampai ke rambut tadi itu. Kemudian mengusapkan kedua telinga kita sampai ke dalam-dalam sampai belakangnya. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minnat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian organsi tayamum, definisi, syarat dan rukun, hal yang menyebabkan keharusan tayamum dan tata cara tayamum, yaitu adalah pengertian tayamum menurut bahasa berarti bersengaja, sedangkan menurut istilah tayamum adalah kedua debu adalah bersengaja menggunakan debu untuk mengusapkan muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi wajib, dengan maksud dapat melakukan sholat tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu dan mandi wajib bila ada halangan seperti sakit ataupun ketidak air untuk bersuci ataupun mendapatkan mudaroh mujahid musyafir. Syarat tayamum yaitu adalah telah masuk sholat, pakailah tanah berdebu yang bersih dari kotoran seperti di bagian dinding ataupun kaca yang bagus. Kemudian memenuhi syarat ataupun alasan melakukan tayamum, sudah berupanya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu, seperti yang misalnya kita di suatu bis mungkin seperti itu ya, itu kan tidak ada air, itu bisa melakukan tayamum. Kemudian tidak haid maupun nifas bagi wanita ataupun perempuan, mengeluarkan kotoran-kotoran yang nempel pada tubuh. Rukun tayamum, niat dalam tayamum adalah niat melakukan agar diperoleh melakukan sholat ataupun agar diperoleh melakukan hal lain. Yang syarat sah adalah dengan bersuci terlebih dahulu. Jika ketidak tayamuman diniatkan melakukan hal lain
yang syarat sahnya adalah dengan bersucinya terlebih dahulu jika ketidaktayamuman diniatkan. Kemudian tata cara tayamum. Tata cara tayamum yaitu baik pergantian wudhu ataupun pergantian mandi wajib, sama pelaksanaannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yaitu membaca niat tayamum, yaitu adalah nawaitu tayammuma li isti'batiha min sholawati fardu lillahi ta'ala. Saya niat tayammuma untuk memperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mengumpulkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan di permukaan bumi dengan sekali tepuk ataupun usapan. Misalkannya ini ada kaca yang berdebu, kita tempelkan kedua tangan, kita mengumpulkan, kita tempelkan kedua tangan, lalu kita usapkan ke tangan kita. Kemudian meniup kedua telapak tangan. Setelah tempelkan dari itu, kita tiupkan kedua telapak tangan. Dan hukumnya tidak wajib, sekedar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel di tangan. Mengusap ke muka dengan kedua telapak tangan dan punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan bagian sebaliknya 1 kali. Setelah dikumpulkan debu tadi itu, kita tempelkan kedua tangan, kemudian kita sebuhkan debunya, siapa tahu terlalu banyak yang menempel, kemudian mengusapkannya langsung ke muka dengan kedua telapak tangan, menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, dan begitu sebaliknya selama 1 kali. Seperti itu ya. Di belakang ya, belakang sampai dari belakang bagian telinga sampai ke depan. Kemudian urgensi mandi wajib, syarat sah mandi wajibnya yaitu menyebabkan keharusannya mandi wajib. Tata cara mandi wajibnya yaitu adalah seperti mandi wajib diartikan sebagai proses membersihkan ataupun menyucikan diri dari hadas besar dengan cara meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Berbeda dengan mandi biasa, mandi wajib memiliki tata cara terutama yang harus memenuhi tata cara ini. Pentingnya agar tubuh kembali suci dari hadas dan bisa melakukannya ibadah dengan sah.
Syarat sah mandi wajib yaitulah menggunakan air mutlak yang cukup, berhentinya darah haid dan nifas, ratanya air yang membasuh seluruh tubuh, tidak adanya penghalangan air yang mengalir kulit. Rukun mandi wajib. Rukun pertama adalah niat, kedua penghilangan najis apabila ada menyiram air ke seluruh tubuh hingga sampai pada kulit dan rambut. Kemudian hal yang menyebabkan keharusan mandi wajib. Mandi wajib atas beberapa perkaraan, yaitu keluarnya mani serta syahwat baik waktu sadar maupun tidak tidur, baik dari laki-laki maupun wanita. Setelah berseragaman antara suami istri, mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu adalah niat terlebih dahulu, yaitu nawaitu fil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Aku berniat untuk menghilangkan diri dari hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuhkan kedua telapak tangan, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, berwujudan seperti wudhu, dan sholat, mengguyurkan air sebanyak 3 kali ke kepala seluruh badan, mengguyurkan air pada seluruh dalam, dimulaikan dari sisi yang kanan, setelah itu yang sambil menggonggong tubuh dengan kedua telapak tangan dengan air ke seluruh tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya ringkaskan pada materi kelompok 3. Selanjutnya akan jelaskan kelompok 4, yang dimana telah sampaikan pada kelompok 4 oleh teman kita yaitu Nur Amanda, yang dimana saya akan meringkaskan sedikit tentang pembahasan yang telah disampaikannya, yaitu tentang pengertian sholat, dalil sholat, dan syarat sah sholat. Yaitu pengertian sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Dengan doa yang dimaksudkan adalah permohonan dalam konteks kebaikan. Doa merupakan bentuk permohonan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan rahmat. Doa bisa dilakukan sebagai untuk komunikasi dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dilakukan secara maupun dalam hari. Dalam sholat, doa dilakukan melalui bacaan, diucapkan secara lisan, dan diiringi dengan niat dalam hati. Menurut pandangan hukum Islam, sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatkan perkataan dan perbuatan yang harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seseorang yang melakukan sholat harus memperhatikan aturan yaitu Islam agar sholatnya sah. Sholat dalam Islam terbagi menjadi fardu dan sunnah. Hukum fardu berarti bahwa jika dilaksanakan seseorang akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan akan mendapat ancaman neraka dan berdosa bagi yang mengabaikannya. Fardu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fardu ain yang merupakan amalan wajib bagi individu seperti sholat 5 waktu, dan fardu kifayah yaitu amalan yang harus dilakukan oleh
seseorang, sehingga jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, kewajiban tersebut gugur bagi hukum fardu. Jika dilaksanakan seorang akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan akan ancaman neraka. Sedangkan sholat sunnah tidak bersifat wajib, tetapi memiliki banyaknya keutamaan jika dikerjakan, seperti sholat rawatib, tahajud, dan duha. Hukuman sholat sunnah adalah bahwa jika dikerjakan seseorang akan mendapatkan pahala, jika tidak ditinggalkan tidak akan berdosa. Sholat 5 waktu adalah wajib para tokoh agama, yaitu Habib Malik, Imam Syafi'i mendapatkan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu digolongkan orang fasik dan diperintahkan untuk bertobat. Jika seorang itu membangkang dan tidak mau bertobat, diperbolehkan untuk dibunuh. Dan Abu Hanafi mengatakan tidak dibunuh, tetapi hukuman tazhir dan dipenjarakan agar sholatnya. Dalil sholat: salah satu di penyariatan sholat ayat di dalam Al-Quran terdapat pada Al-Baqarah 2-3 yang berbunyi, wa afimu dalat tawa annuz katawarka ma'arakiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah bersama orang-orang yang ruku. Sholat merupakan salah satu elemen penting yang membantu dasar Islam. Sholat menjadikan ciri khas identitas diri sebagai agama Islam. Kemudian syarat dalam sholat adalah hal yang menentukan keabsahan sholat, namun tidak termasuk dalam rangkaian sholat itu sendiri. Syarat-syarat ini harus dipenuhi sebelum sholat dimulai dan tetap berlaku sehingga sholat selesai. Syarat sholat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Sebagai berikut adalah penjelasan masing-masing, yaitu syarat wajib sholat: syarat yang dipenuhi seseorang maka ia diwajibkan melakukan sholat. Ada 6 syarat wajib sholat, yaitu beragama Islam, sholat baligh, berakal sehat, bebas dari haid, sudah menerima dakwah Islam, tidak sedang tertidur ataupun tidak sadar. Syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sholat yang dilakukan menurut hukum agama Islam, yaitu meliputi seperti suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, kemudian mengetahui maksudnya dari waktu sholat, menghadapi kiblat, macam-macam sholat fardu dan tata caranya, yaitu fardu ain. Sholat 5 waktu, perintah untuk melakukan sholat ilmu. Waktu berasal dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang diamali Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Dalam pemerintahan ini Nabi SAW awalnya diperintahkan untuk melakukan 30 sholat, namun setelah berpengaruhnya tinggal 5 sholat yang diwajibkan, yaitu adalah macam-macam sholat wajib 5 waktu yang perlu kita lakukan, yaitu sholat zuhur, yaitu terdiri dari 4 rakaat, dilakukan saat matahari mulai
condong ke barat sehingga bayangan dan suatu benda sama panjang dengan niat sholat zuhur, yaitu niatnya usolli fardu zuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat asar terdiri dari 4 rakaat dan dilakukan ketika bayangan suatu tenda terlihat lebih panjang hendaknya hingga menjelang terbenamnya matahari. Niatnya itu usolli ala fardul zuhri ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di mana aku niat melakukan sholat fardu asyar 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat maghrib, itu maghrib 3 rakaat yang dilakukan setelah terbenamnya matahari hingga lenyapnya cahaya matahari di langit. Niatnya yaitu usolli fardul maghribi itu adalah usolli fardul maghribi salasa ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 4. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat dan dilakukan setelah hingga cahaya merah di langit hingga sebelum tersebut fajar. Niatnya yaitu usolli fardul isya'i arba'ah raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan salat fardu 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian salat subuh, yaitu subuh dari 2 rakaat dan dilaksanakan mulai dari terbitnya fajar sadiq hingga sebelumnya matahari terbit. Niat sholatnya yaitu usolli fardul subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Berikutnya itu adalah tata cara mengerjakan sholat subuh, yaitu niat berdiri tegak menghadapkan kiblat dan niat dalam hati untuk melakukan sholat sesuai dengan jenis sholat yang dilakukan seperti sholat subuh. Niat sebaiknya cukup dengan niat dalam hati. Dan 4, pelajari melalui buku yang tersedia. Yaitu adalah tata caranya, yaitu adalah niat sholli ala fardhu subhi atani mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Langsung di takbiratul ihram. Allahu akbar. Doa iftitah, yaitu Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa la minal musyrikin. Kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membaca surah Al-Quran yang disunahkan bagi
individu, yaitu terdiri dari membaca surah atau Al-Quran yang lainnya, contohnya Al-Ikhlas, Na'udzubillahi minas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas azzi waswisu fi sunnah minal jinnati wan nas. Kemudian ruku, angkat kedua tangan setinggi telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian bungkukkan badan dan pegangan ilmu, pastikan punggung dan kepala sejajar, lalu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian setelah ruku, bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga dan membaca Sami Allahu liman hamidah, ya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min samawati wa ma fil ard min syai'in wal hadu. Kemudian sujud, setelah tidak lakukan sujud dengan melakukan dalil dan bumi, dan saat turun membaca Allahu Akbar. Setelah sujud lalu membacakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi selama 3 kali untuk bacaannya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, duduk sambil mengucapkan Allahu Akbar, membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wafini wa'fu'ani. Kemudian sujud kedua membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca selama 3 kali. Kemudian rakaat kedua mengulangi proses seperti rakaat yang pertama tadi. Berdiri membaca Al-Fatihah. Kedua, doa qunut, doa yang dibaca sholat, terutama pada sholat subuh setelah i'tidal pada rakaat kedua. Setelah berdiri tegak rukun, membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu membaca Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalami fiman tawalait wa barik li fiman hadait wa kin syarra ma qadait fa innaka ta'zi wa la yudkhala alaik wa innahu illa yajzi ma'umuwan tabarakallahu rabbana wala ta'alis. Kemudian sujud kedua, lakukanlah sujud kedua dengan cara dan membaca seperti sujud pertamanya. Kemudian tahiyat akhir, yaitulah duduk pada tahiyat, pastikan pantat menyentuh tanah, kaki kiri berada di bawah, kaki kanan, jari-jari kaki kanan tetap menekan tanah, membaca At-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin hamidun majid. Kemudian salam tasyahud akhir, lakukan salam dengan menengok ke kanan dan kemudian kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian itulah tata cara untuk sholat 5 waktu yang saya ambilkan contoh untuk sholat di sholat subuh. Kemudian ada tata cara sholat Jumat, yaitu sholat Jumat adalah ibadah yang dilakukan
oleh umat muslim setiap hari Jumat bersamaan dengan waktu sholat zuhur. Sholat ini diwajibkan bagi laki-laki muslim dan menggantikan kewajibannya mereka untuk melaksanakan sholat zuhur. Sementara itu sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Tidak, cara pelaksanaan sholat Jumat mirip dengan sholat fardu subuh dari takbiratul ihram hingga salam, dengan perbedaan hanya pada niat tanpa menggunakan kunut. Sholat yang dilakukan secara berjamaah niat yang untuk sholat Jumat yaitu adalah usuli fardal Jum'ati mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu Jumat dan rakaat menghadap kiblat sebagai makmum imam karena Allah Ta'ala. Dan tata caranya pun untuk sholatnya pun tetap sama, cuman di perbedaannya cuman di bagian niatnya saja. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai tanggung jawab bersama dalam memenuhi ketentuan agama. Jika ada satu ataupun sebagian telah melaksanakan kemudian yaitu boleh meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat yang termasuk ke dalam fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Yaitu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan untuk melakukan dan menghormati jenazah seorang muslim. Berikut adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah secara lengkap, yaitu adalah niat sholat jenazah, yaitu adalah seperti usolli ala hazhal maiti rabah takbirati fardu kifayati mamuman lillahi ta'ala. Kemudian artinya yaitu adalah bermaksud berdoa untuk jenazah ini 4 takbir karena menjelaskan fardu kifayah sebagai makmuman karena Allah Ta'ala. Kemudian macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib dan sholat yang tidak mengiringi sholat wajib ataupun disebut sholat rawatib. Sholat rawatib dan sholat yang tidak mengiringi sholat wajib ataupun disebut dengan sholat rawatib. Sholat rawatib juga dilakukan menjadi 2, yaitu melakukan muqaddah, lanjutkan ghairu muqaddah, tidak begitu lanjutkan sholat ataupun dikerjakan sendiri, dan ada juga yang berjamaah. Berikut penjelasan macam-macam sholat sunnah dan cara pengerjaannya, yaitu sunnah rawatib muqad dianjurkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah Jumatan. 2. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah tidak begitu dianjurkan. 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Tata cara sholat rawatib yaitu niat dalam hati untuk melakukan sholat sunnah qalbiyah ataupun badiyah. Takbiratul ihram, angkat tangan
dengan ucapan Allahu Akbar. Rakaat laksanakan sholat dengan rukuk dan sujud seperti sholat fardu. Salam setelah selesai, ucapan salam untuk mengakhiri sholat. Sholat sunnah yang dilakukan secara individu yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan secara tersendiri munfarid tanpa berjamaah. Rakaat yang sebelum memulai bacaan niat sebagai berikut. Untuk niat sholatnya yaitu adalah usolli sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Langsung lanjutkan dengan takbiratul ihram dan tata cara sholatnya seperti biasanya. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi setelah matahari terbit sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Sholat ini bisa dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dilakukan secara munfarid, tidak terjamaah. Niat sholat duha yaitu usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat isra. Sholat isra adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit sekitar 15-20 menit setelah fajar sehingga sebelum masuk waktu duha. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat ini adalah sekitaran pukul 7 tergantung waktu terbitnya melahiri di lokasi masing-masing. Sholat dilakukan minimal 2 rakaat dan bisa lebih sesuai kemampuan niatnya. Seperti usolli sunatan isra rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku sholat niat sholat sunnah isra 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian itu adalah sholat sunnah muhikah. Sholat sunnah muhikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan kebebasan bagi umat Islam. Umat menginginkan ibadah merupakan tanpa batasan wajib dan jumlah rakaat niat sholat sunnah usolli rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada materi kelompok 4 ini. Dan kesimpulannya adalah sholat dalam Islam terbagi menjadi 2 kategori utama, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslimin meliputi sholawat 5 waktu, subuh, asar, dan zahar, maghrib, dan isya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan lanjutkan ke penjelasan kelompok berikutnya. Setelah di sini saya akan menjelaskan ataupun meringkas di bab ataupun kelompok 5 yang dimana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kita Ilmila Susanti. Kemudian saya akan meringkasnya sedikit, yaitu langsung saja ke pembahasannya, yaitu adalah tentang kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Yaitu Islam mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, meskipun waktu terjadinya tidak ada dapat diketahui. Sebaik makhluk yang dapat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan derajat tinggi Islam merekankan penghormatan terhadap umat manusia muslim yang telah meninggalkan. Karena itu saat seseorang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala,
perhatikan khusus diberikannya oleh umat muslim yang masih hidup untuk menghormati jenazah tersebut. Jika seseorang meninggal, salah satu anggota keluarganya terdekat yang sejenis kelamin dianjurkan untuk melaksanakan kewajiban terhadap jenazah, yaitu dengan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, menyelenggarakan jenazah mulai dari persiapan, pemandian, pengkafanan hingga menguburkan merupakan kewajiban agama yang ditunjukkan kepada seluruh umat muslim. Namun apabila sebagian umat telah melaksanakan tugas tersebut dengan benar, maka tanggung jawab tersebut dianggap telah terpenuhi bagian seluruh umat. Kemudian penyelenggaraan jenazah dalam Islam mulai dari persiapan, pemandian, pengkafanan, mensolatkan hingga menguburkan disebutkan fardu kifayah karena setiap ibadah harus dilakukan dengan pengetahuan, mempelajari dan cara menyelenggarakan jenazah yang merupakan bagian dari fardu kifayah. Jika ada dalam suatu komunitas muslim tidak ada yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan kewajiban ini, maka seluruh anggota komunikasi tersebut akan berdosa. Kemudian tata cara memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan jenazah, yaitu adalah memandikan jenazah tersebut. Sebelum memandikan mayat tersebut harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu mayat orang tersebut harus memiliki agama Islam, adanya tubuh walaupun sedikit. Mayat itu bukan mati syahid, mati dalam peperangan untuk membelakan jalan Allah. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali merata ke seluruh badannya. Setelah najis yang ada pada badannya dihilangkan dengan cara bagaimanapun, sebaiknya mayat itu diletakkan tempat yang tinggi seperti ranjang ataupun belai-belayan di tempat yang sunyi. Berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi. Itu pakaian diganti dengan kain basah, kain mandi, sebaiknya untuk sarung supaya auratnya tidak terlihat. Sesudah dilakukan di atas ranjang, kemudian didudukkan dan penggunaannya disandarkan pada sesuatu, lalu perutnya disapu dengan tangan dan diletakkan sedikit supaya keluar kotorannya. Perbuatan ini hendaklah diikuti dengan air dan wangi-wangian dan menghilangkan kotoran yang keluar. Sesudah itu mayat dilentangkan lalu dicebokkan dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Sebelah tembok sarung tangan hendaklah digantikan dengan yang bersih, lalu anak jari kiri dimasukkan ke mulutnya, digosok giginya, dibersihkan mulutnya dan diwudukan. Kemudian kepala dan jantungnya dibasuh, rambut dan jantungnya disisir perlahan. Rambutnya yang tercebur hendaklah dicampurkan kembali ketika menghafaninya. Mengkafani mayat. Setelah memandikan mayat, maka barulah kita mengkafaninya. Yang digunakan berasal dari harta si mayit jika tidak berasal dari orang yang memberinya belanja semasa hidup, dan jika tidak ada juga dapat diambil dari baitul mal. Dan terakhir, jadi kewajiban muslim yang wajib. Tata cara mengkafaninya kewajiban meskipun, yaitu tata cara mengkafani mayat perempuan, yaitu adalah 5 lembar kain dipersiapkan
susunan berlapisan. 5 kain kafan berwarna putih diletakkan di bagian bawah, kemudian di atas ditaruhkan kain penutup kepala, kerudung, dan diikuti dengan kain baju kurung yang telah di bagian leher dan sedikit dipotong di bagian depan. Selanjutnya, dan kain basah disiapkan untuk menutup bagian pinggul hingga pada yang bisa juga berbentuk celana dalam, dan terakhir kain untuk menutupi area dari pinggang hingga kakinya. Kemudian siapkan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 tubuh diletakkan di bawah kain kafannya. Sediakan kapas secukupnya yang diberikan wewangian ataupun kayu cendana untuk menutupi anggota tubuh di antaranya wajah kemaluan, kedua dada, kedua tumit, kedua telinga, dan kedua siku-siku tangan. Angkat jenazah dengan hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan yang sudah diberikan wangi-wangian. Setelah itu tutup bagian anggota tubuh yang sudah ditentukan dengan kapas yang telah diberikan wangi-wangian. Kain penutup disarungkan pada bagian pinggul dan kedua pala seperti cara memakai sarung. Kemudian kain penutup pinggang hingga kaki juga disarungkan. Setelah itu pakaian baju karung dan tutup kepalanya. Jika jenazah memiliki rambut panjang, dianjurkan untuk di kepala menjadi 3 bagian. Terakhir, bungkus jenazah dengan yang paling bawah dan paling lebar, lalu ikat dengan kain pengikat yang sudah disiapkan dengan 3 atau 5 ikatan. Tata cara memandikan mayat laki-laki. Letaklah tali untuk mengikatkan sebanyak 3 ataupun 5 tali di bawah kain kafan. Perlu diperhatikan bahwa tali itu harus sesuai dengan ukuran jenazahnya. Berilah wewangian pada lapisan pertama kain kafannya. Selanjutnya bentanglah kain kafan lapisan kedua yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah di atas lapisan pertama. Jangan lupa semprotkan wewangian juga ya. Kemudian setelah itu letakkan kain kafan ketiga di atas lapisan kain pertama, dan kedua beri berwangian pada ketiga, lalu letakkan jenazah di tengah kain tersebut. Setelah itu bawa kain kafan dari kiri ke kanan, mulai dari lapisan ketiga sampai lapisan pertama. Yang terakhir, setelah semua kainnya menutupi jenazah, baru ikat dengan tali yang sudah disiapkan tadi di bawah badannya. Kemudian menyolatkan jenazah. Syarat dan rukun jenazah adalah syarat-syarat sebagian berikut. Salat jenazah dikerjakan seperti salat lainnya, seperti harus menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar, bersih pakaian, tempat harus menghadapi kiblat. Jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani, letaklah mayit di sebelah kiblat. Orang yang menyolati, kecuali misalnya sholat gaib yang dilakukan atas kubur. Rukun sholat jenazah. Niat berdiri di bagian yang kuat, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca salat atas Nabi, doakan mayit, dan salam. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah lakukan kepada seorang jenazah mayit. Hukum dalam sholat ini adalah fardu kifayah, yang artinya jika tidak dilakukan maka semuanya yang berdosa. Bila tidak
mengetahuinya jika sholat dilakukan berjamaah, maka jenazah ini diletakkan melintang mendepani imam dan makmum berdiri di belakangnya. Kemudian untuk cara sholat jenazahnya yaitu laku sebagai berikut, yaitu niat yang sengaja melakukan sholat yang untuk menunaikan kewajiban atas jenazah dengan diikuti 4 kali takbir dan menghadapi ke arah kiblat, yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar dengan niat membacakan Al-Fatihah, lalu takbir lagi. Setelah takbir yang kedua lalu membacakan sholawat Nabi. Setelah takbir ketiga kemudian membaca sekurang-kurangnya sebagai berikut. Misalkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina baddahu. Setelah takbir keempat kemudian bacalah doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina baddahu waghfir lana wa lahu. Kemudian yang terakhir salam dengan memanggilkan wajah ke kanan ke kiri lalu membaca doa. Kemudian yang keempat itulah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan tahap akhir dari terlepasnya kewajiban seseorang muslim kepada jenazah yang telah bepergian meninggal. Disunahkan bagian orang yang mengikutinya untuk ikut mengangkut apabila memungkinkan. Boleh juga mengangkut mayat dengan mobil ataupun hewan tunggang, apalagi kondisi tempat pemakamannya jauh, dalam mengantar si mayat tersebut. Tata cara menguburkan jenazah itu adalah satu, turunkan perlahan mayat ke dalam liang kubur. Apabila jenazah perempuan maka disunahkan untuk menutupi karena itu merupakan aurat, sunnah membaca. Kemudian di dalam kubur jenazah diletakkan di atas sisi tubuh bagian kanan dan menghadap kiblat. Kemudian ketika diletakkan di dalam kubur, kepala jenazah disandarkan pada batu-batu biasa ataupun gundukan tanah. Tubuhnya didekatkan pada dinding kubur. Setelah depan dan di belakang punggungnya dapat dibuat gundukan tanah untuk menyandarkan tubuhnya agar tidak jatuh tertelungkap serta tidak terlentang menghadap ke atas. Kemudian bagian atas liang kubur ditutup dengan batu bata dan tanah liat yang menyatu, kemudian ditambah dengan tanah dan tidak tambah apapun selain tersebut. Setelah liang kubur ditutup, di atas dibuat gundukan tanah setinggi 1 jengkal seperti punuk unta agar air yang jatuh di atasnya dapat mengalir ke bawah. Di atas gundukan tersebut diletakkan batu kerikil, kemudian dipercik air agar tanahnya tidak terbang jika tertiup angin. Setelah menguburkan mayat, disunah untuk berisi di sisi kubur untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi jenazah. Kemudian talqin maid, pandangan mazhab Syafi'i dan artikel hukum pelaksanaan tazmi dan ta'lim maid. Dalam pandangan mazhab Syafi'i menggunakan ta'lil karya mengenai talqin baik sebelumnya maupun setelah dikuburkan, menyatakan bahwa praktik tersebut dihukumi sunnah. Ini berlaku dalam situasi ketika seseorang sedang dalam sakratul maut, jenazah maupun setelah jenazah dimakamkan. Adalah kesimpulan pada kelompok 5 ini, yaitu adalah perawatan jenazah merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran agama. Kewajiban ini meliputkan memandikan, menghafani,
mensolati dan menguburkan jenazah yang bukan hanya sekadar ritual tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim yang telah meninggalkan dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kelompok 5 ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan di kelompok 6, yaitu saya akan meringkaskan sedikit, yaitu yang dimana yang telah dipresentasikan oleh teman kita pada minggu lalu, yaitu oleh Azwa Aulia, yaitu tentang pengertian puasa. Kemudian puasa, langsung saja kita pembahasan ya. Puasa dalam pembahasan Arab adalah sauhum dan jaraknya ialah setiap secara ilmu bahasa sauhum itu berarti al-imsyak yang berarti menahan, sedangkan menurut istilah syariah sehaum berarti memahami diri dari makanan, minum, hubungan seksual dan hal-hal yang membatalkan sejak subuh sehingga tentangnya matahari dengan niat ibadah. Dalam definisi ini puasa bukanlah sekedar seseorang jika makan ataupun minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas yang siang hari sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Juga dapat unsur yaitu menyengajakan diri untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Hal ini lebih penting dalam definisi ini terkandung juga siapa yang sah untuk melakukan, yaitu ahlinya. Pengertian ahli adalah seorang yang memenuhi syarat wajib, dan syarat untuk berpuasa adalah ibadah yang unik dan berbeda daripada ibadah lainnya. Umumnya ketika mengerjakan ataupun melakukan sesuatu dan ibadah puasa ini, intinya justru kita tidak melakukan sesuatu adapun niat berpuasa di dalam Ramadan, yaitu adalah nama itu sauha godin adaan fardu syahri ramadana hadasi sunati lillahi ta'ala. Artinya aku ingin niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Puasa Ramadan dimulai ketika diketahui waktu masuknya bulan Ramadan. Ada 3 cara mengetahuinya Ramadan, yaitu yang pertama dengan melihatnya munculnya bulan sabit di awal bulan Rulyatul Hilal. Karena itu Allah berfirman, barang siapa yang antara kamu hadir di negeri 4 tinggalnya di bulan, maka hendaknya berpuasa pada bulan itu. Rasulullah bersabda. Kedua, adanya kesaksian seorang yang melihat bulan sabit hilal, ataupun ada perbedaan yang tentang kemunculan bulan tersebut, maka seseorang harus memulaikan puasa berdasarkan pergantian orang yang lainnya yang adil dan mukallaf. Pemberitahuan yang akan muncul hilal tersebut cukup menjadi bukti hal ini berdasarkan kata Umar bin Khattab. Ketiga, menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban sebanyak 30 sabit tidak terlihat karena adanya suatu yang menghalanginya seperti awan, debu, dan hal-hal yang sejenis, ataupun juga jika tidak ada yang menghalangi hal ini sebagaimana diterangkan oleh sabda Nabi. Kemudian syarat sunnah dan fardu puasa. Syarat puasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib berpuasa yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan puasa. Artinya puasa tidak dianggap sah kecuali dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun syaratnya lah beragama Islam, baligh ataupun mukallaf, kuat artinya mampu menjalankan puasa, Islam, tamiz berakal artinya dapat membedakan antara baik dan buruk, suci
dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid ataupun nifas tidak ada di dalam hari-hari yang dilarangkan berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan. Adapun sunah-sunah yaitu menyelenggarakan berbuka dengan kurma, sahur waktunya pada tengah malam, disunahkan mandi di hadas besar pada malam hari, memperbanyakkan tartil Al-Quran, meluaskan memberikan nafkah keluarganya, memperbanyak sedekah. Kemudian puasa fardu adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan dapat pahala, sehingga juga ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Puasa Ramadan yaitu puasa yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Puasa qadlah yaitu puasa yang diwajibkan karena terbuka ketika bulan Ramadan sebab unsur syarat satu seperti sakit syafar. Kemudian puasa kafar yaitu puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila ia berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan. Dalam hal ini dapat unsur khalif. Kemudian puasa nazar yaitu puasa yang harus dilakukan disebabkan ia bernazar, maupun lakukan puasa apabila hajat ataupun keinginan terpenuhi. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu seperti makan dan minum, muntah dengan sengaja, suntik yang berisi dari makanan, keluar darah dari haid dan nifas, keluar madzi mani dengan secara sengaja, berjima ataupun bersegama adalah dilarang ketika berpuasa, murtad ataupun dari agama Islam. Kemudian puasa orang tua, orang hamil dan menyusui serta musyafir Allah memberikan kegiatan ataupun memudahkan bagi orang yang tidak mampu mengalami kesulitan dalam melakukan puasa, yaitu orang tua jika seorang mengalami kesulitan untuk berpuasa, baik karena itu lanjutan maupun alasan yang seperti penyakit bertahun-tahun. Kemudian wanita hamil dan menyusui, ibu hamil menyusui boleh menggantikan puasanya di hari ataupun membayar fidyah sebagai tebusannya. Kemudian jenis-jenis puasa di dalam syariat Islam, puasa memiliki jenis yang beragama, meskipun demikian jalur yang ditempuh semuanya sama, yaitu menahan diri dari makanan dan minuman serta seluruh hal-hal yang dapat membatalkan, dimulai terbitnya fajar sampai dengan malamnya matahari. Kemudian puasa fardu, yang dimaksud dengan puasa fardu adalah puasa di bukaan Ramadan. Buat kafirah, puasa yang di dalam puasa diwajibkan oleh Allah kepada yang melakukan sebuah pelanggaran syah. Puasa tahwawu yaitu puasa sunnah yang bersumber dari Nabi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, mengharapkan keridhoannya. Di antara puasa tadhu adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan puasa, hari Senin dan Kamis pada setiap minggu puasa tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hikmah puasa. Hikmah puasa terkandung dalam puasa dapat dikumpulkan sebagai berikut: mendidik para mukmin, mendidik jiwa agar terbiasa dan dapat menguasai, membiasakan orang yang berpuasa agar tersabar dan tahan uji, mendidik jiwa agar bersikap jujur, ditinjau dari segi kesehatan untuk menyuburkan rasa syukur. Simpulan pada bab 6 ini yaitu adalah puasa adalah ibadah yang unik dan berbeda daripada ibadah lainnya. Pada umumnya, kalaupun hakikat ibadah lainnya adalah kita mengerjakan atau melakukan sesuatu dalam ibadah puasa ini, intinya justru kita tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat puasa dan dibedakan menjadi 2. Terima kasih, mungkin itu saja untuk pembahasan di kelompok 6 ini yang saya persingkatkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan pada kelompok 7 yang telah
disampaikan oleh teman kita pada presentasi saat di kelas, yaitu oleh teman kita Hafiz Al-Musta'an. Kemudian yang dimana materinya tentang definisi zakat. Baiklah, sini kita akan membahas beberapa itu. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti. Al-barakah, berkahan, dinamakan pertumbuhan. Al-toharo, kesucian. Sedangkan pengertian zakat menurut Imam Syafi'i adalah sebagai harta yang dilakukan oleh seseorang muzakir dengan tujuan mensucikan hartanya dan memberikan kepada seorang yang berhak menerimanya. Ada begitu banyak referensi mengenai pentingnya zakat. Menurut firman Tuhan, artinya tersebut mempunyai makna ataupun tujuan yang sama seperti surat Al-Taubah. Membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat dan sholat. Banyaknya dalil syariah dari Al-Quran, Sunnah Al-Imajah umat Islam bahwa pembayaran zakat adalah wajib agama, dan jika seorang muslim menolak kewajiban itu, meninggalkannya, maka ia dianggap kafir, murtad, karena pada hakikatnya mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini merupakan pendapatan yang mufakat di kalangan ulama. Orang yang ragu menyebarkan wajiban zakat karena pelit ataupun menyebarnya tanpa menunaikan mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat wajib zakat adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat, dan syarat tersebut ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan orang yang akan mengeluarkan zakat. Orang yang memberikan zakat dan memberikan dengan syarat hutang harta dan dapat dikeluarkan zakat. Zakatnya menjadi dua bidang, syarat wajib dan syarat hukum. Persyaratan penting untuk zakat adalah: 1. Merdeka, hamba tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. 2. Islam. 3. Dewasa dan bijaksana, anak kecil dan orang cacat mental. 4. Harta yang berhak menerima zakat. Kekayaan telah mencapai nisbah harta tersebut dimiliki, telah berlaku satu ataupun cukup. 8. Tidak ada hutang. Aset tersebut harus diperolehkan dengan cara benar dan halal. Macam-macam zakat, yaitu adalah zakat merupakan satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Bagi yang mampu dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut, yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib pada akhir puasa Ramadan. Zakat wajib seluruh Islam, baik maupun mudah merdeka. Menurut Ahmad dan buku yang berjudul Mengapa Surga dengan Doa menyatakan bahwa dalam zakat fitrah terdapat beberapa bacaan niat untuk melakukan zakat, yaitu anggaran. Artinya apabila suatu usaha dirintis dan dimulai pada awal bulan Februari, maka akan mengeluarkan zakat. Kemudian Islam mewajibkan zakat berupa atas emas dan perak serta Abu Zakaria di dalam bentuk dalam nilai karena barangan diganti dengan milik yang digadaikan, maka zakat pun atas barang yang digadaikan, zakat emas dan perak. Apabila waktunya telah melewati 1 tahun penuh dan besarnya emas yang dimiliki seseorang serta dengan 20 miskal ataupun 20 dinar ataupun 85 ataupun sampai 96 gram
sedangkan harga perak di atas sekitaran 200 dirham ataupun 672 gram. Dan setiap zakatnya 2,5%. Aset 2,5% itu harus diperniagakan ataupun perdagangan. Aset perdagangan adalah aset dijual ataupun dibelinya. Mendapatkan keuntungan aset tersebut akan tertentu saja, melainkan seluruh aset yang diperjualbelikan. Para ulama sepakat kewajiban di atas untuk barang yang dari perdagangan tersebut dapat dihukum zakat barang diatur dalam Al-Quran. Kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian adalah tumbuhan ataupun tanaman yang mempunyai nilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan daun-daunan. Proporsi hasil pertaniannya setara dengan 5 wasak ataupun 750 kilo. Jika hasil pertaniannya meliputi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nisabnya sekitaran dengan 750 kilo hasil pertanian tersebut. Kemudian peternakan. Hewan ternak yang wajib dilakukan zakat adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, kecuali hewan-hewan tersebut mempunyai sesuatu akses terhadap mangsa sedangkan merumput dan tidak bekerjanya. Jika zakat dikeluarkan untuk hewan ternak, maka hewan tersebut harus di dalam keadaan sehat, artinya harus bebas dari cacat, ketidaksempurnaan, ketimpangan. Kemudian pendapatan tambang adalah beberapa pendapat kalangan ulama mengenai jenis barang tambang yang wajib zakat. Menutup pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib zakat adalah seluruh hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, batu mulia, besi, tembaga, timah, dan timah batu belerang, dan minyak bumi. Zakat profesi. Zakat profesi dengan kata lain, zakat dikeluarkan dari penghasilan profesi ataupun mendapatkan nisab pekerjaan yang memenuhi syarat, termasuk pegawai negeri ataupun konsultan dokter. Ketentuan nisab. Pada nisab zakat terdapat perhitungan sebagai berikut. Batas nisab harta adalah 85 gram emas, dan dengan 12 suku emas yang dizakatkan 25% dari nisab. Harga emas sekarang 300-an per suku emas. Nah, nisab harta yang harus kita keluarkan dengan harga emas sekarang 300.000 dikali 12 menjadi 36 juta, maka zakat yang harus dalam setahun kita keluarkan itu ada 36 juta dibagi 100 dibagi 2,5%, yaitu sebesar 900.000 rupiah. Orang yang berhak atau tidak berhaknya menerima zakat kemudian yaitulah masyarakat miskin. Masyarakat miskin, amir yaitu orang yang mengurus zakat, panitia, mualaf yaitu orang yang baru masuk dalam Islam, likub budaknya yaitu orang yang tidak mempunyai hak untuk memerintahkan dirinya sendiri. Mungkin kesimpulan pada kelompok 7 ini yaitu adalah kesimpulan materi tentang zakat mencakup beberapa periode penting. Definisi zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian hartanya tertera kepada yang berhak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya persingkatkan ataupun saya ringkaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih.
Terima kasih, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.